Nggak ada. Ya udah enggak. Jangan enggak banget. Bagus. Enggak kan. Salah gitu. Tuh kan kebalikan lah. Udah gitu aja dah. Tadi kayak Bilal kan, Bilal Indri Jaya. Wah, ya. Bilal. Dan mungkin Bilal mah. Enggak dong. Ini bisa nih buat dibikin di pertengahan. Iya, lu gak usah sok cool ya anjir. Gue males banget dah. Dia Iya. 3 episode sok cool banget anjir. Kita bercanda sendiri gila. Gue takut kalau gue yang jeber ketawa satu lantai ini. Oke, mulai. Opening lah kalian Sano. berdua. Gue. Oh, gue ya? Bukan dia kayak gini. Oh ya. Oke. Jadi ini opening kita. Ya. Opening ini episode berapa sih? Episode 4. Ya, ini episode 4. Jadi Lupa tuh tagline. Lupa tagline. Anak monyet. Opening. ya. Lu mau apa gue? Gimana tagline-nya? Belum. Majuan. Udah lah, nggak usah ya, nggak usah. Oke. Dong terang asik sama anak frontal. Ngomongin topik yang emosional. Di mana lagi kalau bukan di Jurnal. Woi, alhamdulillah kita masih konsisten sampai di episode keempat ini. Oke guys, jadi ini udah episode keempat kita dan kita mau bahas apa lagi ya kali ini ya? Kayaknya kemarin Kita update dulu kan sih. Live update. Nggak gini masalahnya Pak. Kita setiap hari ketemu. Oh iya. Mau live update apa? Tapi ya udah, karena netizen gak setiap hari ketemu kita, mungkin kita live update singkat aja. Oke. Ini November ya. Oh ya. Di bulan November. November ini apa? N-nya apa? Nang-ngarang kamu sama gue. Gua live update-nya gue bakal liburan ke Bali guys. Asik, sama dong idem berarti ya. Sama ya, Iya, liburan sama. ke Bali. Kita berdua mau liburan ke Bali, cuma ada salah satu yang nggak liburan ke Bali nih. Iya, dia pura-pura sibuk gitu ya. Iya, asli sih. Oh, lu boleh gak usah nyindir gue gitu? Kayak bilang aja, ya Isan lu yang gak ikut gitu. Kayak itu the point, jadi guys gue gak bisa ikut karena sesuatu Kenapa dan tuh? lain hal. Tapi mereka Dating, mafitnah gue. Enggak dating dong. Oke, kita mau ambil topik apa hari ini? Pasti lupa deh. Aduh, Lupa. lu yang ini. Iya. Oke, yang Oke, yang gue yang bikin topiknya sih sebenarnya. Oke, Topik ini Sudirman. topiknya. Topiknya untuk hari Topik ini Sudirman ada. apa? Boleh nggak nih? Gue ngomong boleh ya? Oh iya, oke. Topik Sudirman yang di TikTok itu. Oke. Udah selesai belum ngomong ini berdua? Udah. Topiknya hari ini adalah Lost and Found Friendship in Asik. 20s. Oh, belum. Asik. Dan hari ini kita ada guest star. Lu bisa nggak stop ketawa anjir? Orang itu ketawa mulu ya. Kita guest starnya hari ini mengundang siapa sih? Mengundang teman ya. Teman Old friend. ya. Our old friend. Kata gue Yang lu pada kesana-kesana. lu pada kagak masuk aja. Masuk. Masuk kok. Bismillah masuk. Tes. Terus backup juga. Coba Ya. Sanul tes. Ines tes. Kayaknya nggak perlu dibahas ini. Ini di belakang kameranya Iya. nggak? Ya udah, jadi kalian perlu tahu kayak kita lagi belajar juga. Jadi kalau ada kurang-kurang ya udah jangan dijulin anjir. Tuh. Jadi apa nih gestarnya? Boleh nggak Oh dijelasin? ya, Oh, apa gestarnya banget? ini jauh-jauh loh guys, dari kabupaten lain. Kabupaten lain. Kota jangan dibilang kabupaten, ntar dia sakit hati. Oh iya. Kan dia anak kota juga ya. Asli. Dia tuh selalu ngaku-ngaku dia anak Jakarta. Karena soalnya sekolahnya di Jakarta. Kalau ditanya tuh anak mana? Jakarta. Enggak, ngakunya Crocodile Swarm. Apa tuh? Apa tuh? Rawa buaya. Ya ampun. Ya Allah, alay banget. Iya. Jujur kayaknya kelihatan ya gestar kita agak alay ya. Alay gitu. Langsung aja kita undang gestar kita. Yang Tong. Jangan Yanto apa nyebutnya? Januar. Januar. Maaf Mas Yanto. Januar anak Jakarta. Ya Ya, anak anak Jakarta. Jakarta. Ya udah muncul gimana muncul? Asik. Kata lu kiri. Oh iya, tapi udahlah. Ya udah, nggak apa. Iya, ada Aduh. ini. Kok gua gak pernah di situ ya? Ya udahlah. Iya, aku juga gak pernah tuh di situ. Ya udah lu mau. Kok Ya udah. udah sini Gua gua. mau di mana ntar?
Ya aku Pelan suaranya. Oh iya, sorry. Oke, jadi Yanto apa Ini bukan kabar pegangan Yanto? dong, Pak. Iya. Ya, jadi Iya. jaraknya kayak gini ya. Gimana? Pasti dulu, hitam putih. Ini jujur gue Iya. baru pertama kali sih kayak gini. podcast ginian ya. Jadi kenalin dulu dong, Iya. siapa namanya, asal mana. Oke. Jujur ya, jujur. Harus Jujur. madep kamera banget ya. Enggak. Terserah lu mau kemarin juga nggak apa-apa. Asli. Halo followers nggak Anjay. subscribernya S Journal Yang cuma 23 itu nggak apa-apa. perintis ya. Iya. Gak beli. Kenalin gua Januar alias Yanto. Ya Apa? musuhnya mereka semua sih gue. Dulunya. Lu Sampai sekarang. ngerasa musuhan sama Musuh gue. nggak sih? Itu nggak baikkan loh. Oh gitu. Oh berarti pernah. Pernah nggak? Ini yang akan kita bahas di friendship. Makanya judulnya Lost and Found ya. Oke. Yang hilang dan kembali. Oh. Ini Atlantis. In 20s. Ya segitu aja lah ya kenalan lu nih. Tapi nama lu kenapa bisa dipanggil Yanto? Iya. sebenarnya? Oke, fun fact-nya jadi dulu tuh gue sebenarnya waktu SD panggilan pertama gue itu adalah Jaja karena gue nggak bisa ngomong Y. Jadi J. Nah, jadi teman-teman gue tuh manggil gue Januar, tau ya. Karena gue Oh, Januar. memperkenalkan diri itu Januar. Kade lu. Tapi kalau orang nggak bisa ngomong C ya. Iya, emang aneh sih emang. Bisa nggak bisa bilang S. Jawa banget. Cover nih temen lu nih. Yang minimal banget. Jadi dari episode karena blunder mulu Ya, aja. lu gue orang Jawa. biasanya Gak apa dong. ada pasti kalau setiap ada host ini ada satu yang haters itu banyak. Memang. Nah mungkin ini tuh. Kayaknya sih ya. Ya, gitu. wajar sih guys. Terus balik lagi ke Yanto itu tuh panggilan gue waktu Kejauhan SMP. bang, kejauhan. Yanto itu panggilan gue waktu SMP guys. Coba Jadi plus dulu bang, plus temen gua plus tuh gimana guys? Udah. Udah. Plus tuh gimana guys? Ya kok baru sekarang sih kayak Iya. kayak kemarin enggak. Enggak, maksud gua tadi juga dia duduk doang di sini anteng aja waktu kita tes ini. Sekarang waktu di depan kamera plus coba. Ya udah kemarin gua korban lu pada mau. Oke lanjut Janto. Oke. Anjir, Yanto. topik pertamanya nggak selesai. Lanjut. Ini udah 10 menit sendiri kan. Ya jadi di SMP itu gue dipanggil Yanto karena temen gue merasa kesusahan manggil nama Januar, itu kepanjangan buat mereka. Jadi mereka memodifikasi kan nama gue Januar Trihandoko gitu kan. Kenapa nggak Yanto aja, lebih singkat dan lebih terkesan kayak enak gitu kan, bisa kayak to Yanto. Nah gitu. Padahal harusnya yang Bener Januar juga. Jelek, bukan jelek ya, lebih ke nggak enak gitu. Yang Yanto nggak ya enak. Oh berarti lu merasa orang yang punya nama Januar dipanggil Januar tuh nggak enak gitu dipanggil. kalau gua pribadi sih karena terbiasa Yanto, jadi gua kayak aneh malah ketika orang manggil gue Januar dan ketika gua mengenalkan diri gua ke orang baru tuh nama gue Januar, jadi kayak Aneh. fake nggak sih Iya. gitu. Tapi kalau misalnya berarti semua orang manggil lu Yanto. Iya, Di kantor. di kantor mulai karena gue lupa lagi karena apa. Tapi Pokoknya kita sekarang ada tuh teman bapak-bapak ibu-ibu, karena temen gua ada yang ke kantor gua itu nggak sengaja nyari, gua ada yang tuh nggak gitu. Yang tuh siapa? Tapi maksud gua emang lebih enak sih dipanggil kayak Tok. Iya. Iya, Kayak lo tuh Yan kayak aneh ya. Yan tuh banyak banget. Iya. Karena kita udah kebiasaan. Iya, Ian, siapa kek? ya udah, gue juga kayak menerima lah. Ya udah, asal mana lu? Nah, Asal lahir Jakarta. Oh benar. Oh, Orang benar. Jakarta. Oh lu KTP lu Jakarta. Gue KTP gue Jakarta, semua keluarga gue tuh Jakarta. Gue pindah ke Tangerang itu ketika kelas 2 SMP. jadi lu Tangerang Tanggung, Jakarta Coret. Ya, Nama daerahnya? nama dia Gondrong Cipondo. Guys, Asik. warga Gondrong. Gue tahu juga. Jadi warga Gondrong tolong tonton video ini karena ini adalah
omongan-omongan dari orang gondrong. anak kebanggaan Anak kebanggaan gondrong Oke. pride ya. Putra daerah guys. Oke. Jadi hubungan nih with best Iya. friends for Hubungan kita tuh apa di Allah. Wah, apa? Waduh, Kepastian tuh. maksud gue kayak aduh hubungan nama kita tuh apa? Nah, kalau gua sama Yanto tuh udah temenan dari 2018 ya. Toh, ya? Ini POV Yanto, bukan POV lu. Oh Iya, kan dia dulu. Toh, lu nganggep gua temenan pas tahun berapa toh? 2025. Dari mana dulu nih? Dari Ya dia sedih anjir. Enggak 2018 namanya. Oh, iya. Kayak itu kita baru lulus SMA kan. Iya, bener juga sih. Ketemunya kagak. Iya. 2019 2019 ya? Enggak sih. Akhir. Iya. Desember kan. Iya, 2019. Ketika Ya, nyari kerja. kos-kosan. Oh iya. Kos-kosan waktu kita adalah orientasi gitu Iya. ya. Orientasi, masa-masa orientasi gitu. Fun fact, gue tuh malah nggak pernah ketemu. Waktu pertama kali itu gue nggak ketemu sama Yanto. Tapi Gue langsung ketemu sama ibunya, sama adeknya. Betul banget. ini pas kuliah banget. Enggak. Kuliahan. Ada orientasi. Kerja, training, Ya, Pas kita training dulu. Ya ke suatu daerah lah. Yoi. Nah kalau lu sama ini beda Nah. timelinenya. Kalau sama Hari dan Sanul, jadi gue Sanul tuh ketemu waktu kita. Sebenarnya gue tau lah dia tuh gimana berisik banget kan soalnya dia tuh Asli ya. Lu tau gue kapan? jam-jam kuliah tuh udah tahu Oh, lu sebenarnya. tau gue. Zaman gue. Bukan tahu Tanya dalam nih, Bang. artian ini Sanul nih enggak, cuma kayak siapa sih berisik banget gitu Oh. kan. Gitu. Terus impressionnya berisik Gitu. banget. Viewers, kalian tau kan gue sekalem apa? Gila nih orang. Iya makanya Ya, karena acting. dia acting selama Di ini depan dari podcast episode pertama acting. tuh Bener banget. so cool gitu. Iya. Ini saksi Nah, itu hidupnya ya. mungkin saksinya ya. Banget ya kalau ya gua beberkan di sini. Mohon maaf guys. Nah, terus mulai kenal ngobrolnya itu waktu pelatihan. Oh, tahun-tahun Di berapa suatu tuh? pelatihan di 2020. Iya. 2020. Ya sebelum aku sama lu. Oh iya. Oh, Hmm. oh iya benar-benar. 2020 awal kita satu kelompok. Oh, Sebenarnya awal kita ketemu tuh kenapa? bete. Wah, fun fact guys, gue dulu benci banget sama nih orang. Kenapa? Dan Lu tau gak kejadian yang jumping jack jam 3 malam? Iya. Itu ulah dia. Oh iya. itu Iya, sebenarnya iya. bukan, cuma gua males klarifikasi karena ini bukan ajang klarifikasi kan. Ya, Jadi ya udah, Sanul juga udah tahu cerita aslinya. Jadi ya udahlah ya. Sensor ya, kalau ini sensor. Dia. Nah, itu Kalau awal hari? ketemu. Kalau Hari itu gua selama di jujur belum pernah ketemu. Oh iya. Selama di oh ya, sorry. Ini kalau mama nonton begini nih. Bahwa yang kuliah pertama gue tuh gue belum kenal karena emang angkatan kita juga banyak ya kan. Betul. Gue kenal dia tuh waktu udah zaman Udah kerja. Udah kerja kan? udah kerja, maksudnya udah kerja. Mungkin karena tahu aja gitu ya, mungkin Hidden gem ini ya, Pri? iya secara nggak langsung aja gitu. Maksudnya iya. Nah itu ya emang ya. Itu kan secara nggak langsung aja gitu. Iya. Tahu nama sih awalnya tuh kayak oh ada namanya Tri Hari. Cuma gue lupa momennya tuh pas apa gitu. Iya, ceritanya tentang apa? Iya. Cerita jeleknya tentang Iya, apa? itu Skandalnya tahu. apa? Oh, berarti gak terkenal itu. Eta. Lanjut. Mulai kenalnya tuh waktu kuliah, bareng lagi. Oh. Itu gue ingat banget di Tribun ya ada. Oh iya, itu. Waktu ditarik ke sini ya, berarti ya orientasi ke sini, ditarik baru kenal gitu. Ya, orientasi kampus kan maksud lo. Iya. Iya kan? Itulah pertama kali gue tahu Hari. Berarti lo sama gua sama Sanul tuh udah more or less 5 tahun lah ya jatuhnya. Kurang lebih. Kalau sama Hari berarti Baru 1,5 lah ya. 2 2 tahun lah ya. 2020. Gue juga pas pertama pas di Tribun tuh gue kayak kan dia di belakang gue ya. Gue tuh kayak ini siapa yang rame banget anjir gitu kan. Gue kayak dalam hati gitu kayak aduh gue pengen pindah nih kan. Bising banget kan. Yang teriakin nama gua itu. Iya. Pas di tribun tuh duduk sama siapa dah? Oh gue duduk sama ada temen gue juga lupa sih. Soalnya kalau gua sama dia kan buy one get one banget tuh. Gue mah Sanul karena emang janjian kan lo kita. Emang waktu itu kita gak kenal siapa-siapa lagi toh.
Kok gue nggak tahu, lupa sih siapa. Dan gue waktu itu tampil, terus habis itu gue bilang kayak Yanto, lu kalau misalnya gue nggak sampai kedengeran sampai panggung suara lu, gue marah banget sih. Bahkan lagu belum mulai dia udah ini. Kan gue menepati janji. Iya. Oke. Dan akhirnya dia dibilang berisik. And by the way, let's cut it short. Ya, sebelum kita nanti durasi yang kepanjangan lagi kayak kemarin, Oke. mungkin ke pertanyaan pertama ya, Kak Ines. Wah, Atau gue yang gue nanya deg-degan pertama? sih. Boleh. Sejujurnya gue deg-degan banget sih. Di fun fact juga, Yanto nggak tahu apa topiknya ya. Dari Bahkan tadi ya. judulnya aja baru Judulnya baru tadi. Iya. Ya lah, nggak apa-apa lah ya. Langsung, shoot pertanyaan pertama Sanul. Dari segala sakit hati ya, atau pengalaman dari pertemanan lu gitu kan. Mungkin dari sisi apa gitu, kayak dari perasaan apa, kayak sedihkah, senangkah, atau apa ya? Kayaknya bukan itu ya pertanyaannya Kak. Ini kan apa sih? Ini kan sama Ayo kali bahasa Indonesia aja. satu dulu kan Soal bahasa Inggris. Anjir, nggak apa-apa, gokil Nah, sih. terus dari kan ini kita temenan nih, kita udah temenan ya, bisa bilang lumayan lama ya. Terus kayak ya pasti temenan itu ada kayak pasang surutnya, ada berantemnya, ada suka dukanya. Nah dari suka duka itu tuh kayak menurut lu ngebentuk lu jadi diri lu yang sekarang nggak? Kalau emang yang ngebentuk itu yang gimananya? Gitu. We talk about friendship lo secara keseluruhan ya, bukan dalam artian bertiga doang. Tapi Oke. terkhusus di usia lu yang 20-an sekarang lah. 20-an ini. And by the way, ini minum lu Oh iya, thank you ya host. dari Alpha Midi ya guys. Nice. Oh, tapin ya, tapin. Oke, thank you. Iklan. Minum dulu nggak? Gue udah minum nih. Iya, agak ribet ya. mau jawab dulu, jawab dulu. Jawab dulu aja lah ya. Jawab dulu. Namanya manusia gitu ya. Iya, sih. Semakin kita ada problem atau sesuatu itu semakin jadi pelajaran gak sih? Iya. Nah, sama halnya dengan pertemanan. Menurut gue tuh ketika ada pasang surut pertemanan kayak ribut, baikan kayak gitu, itu tuh secara nggak langsung tuh menjadikan kita lebih dewasa gitu kan. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Iya. Gitu sih menurut gua. Nah, tapi lo tuh tipe orang yang misalnya lagi ada masalah, lo tuh bakal cerita ke temen lo, atau sebenarnya lo tuh lebih milih buat kayak gue nggak mau ngerepotin temen lo. Dan temen gue nih. Gua cuma punya safe zone gua. Jadi kayak safe place gua siapa. Jadi gua mungkin punya misal 5 orang temen. Iya. Cuma mungkin gue cuma bisa cerita ke 1 orang Oh, gitu. paham. Karena gue tipikal orang yang sebenarnya kalau misalnya itu masih bisa gue selesaiin sendiri, ya udah. Tahu banget gue begini. So, ya. benar. Kecuali kalau misalnya kayak gue udah yang anjing kok jadi kayak wah kemana-mana gitu. Nah itu gue butuh tempat cerita aja sih. Cuma sekadar luar Validasi. diskusi atau Ya. apa lah, pokoknya gitulah. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalnya, tapi lu cerita sama satu orang itu tuh misal dari 5 tuh lu cerita sama satu orang nih kan, itu tuh lu akan mengsegmentasi cerita-cerita lu nggak sih? Kayak misalnya lu cerita tentang temen lu ke si B, atau cerita tentang keluarga ke si A, atau emang bener satu full di satu orang itu aja semua? Ada beda-beda. Beda-beda ya. Gue tahu mana yang orang ini tuh kayaknya bisa nih kalau misalnya gue ceritain tentang kecintaan misal, Oh iya. tentang keluarga, tentang pertemanan gitu. Jadi nggak bakal gue tumpahin semuanya itu di satu orang itu. Orang. Oh berarti bagi rata lah ya, Bagi rata Oh. sih. tanggung-tanggung sama-sama lah ya. Iya. Jadi nggak belum tentu nih orang si A tahu gue lagi ada masalah di finansial mungkin, amit ya. Belum tentu si B tahu gitu. Iya. Kayak gitu lah. Tiap orang tiap beda-beda porsinya. Karena gue kayak tahu lah, gue tahu temen-temen gue tuh gimana. Jadi gue tahu kepada siapa gue harus bercerita gitu. Berarti itu kayak based on your trust atau based on their respon ke Gak cerita lo? respon sih, lebih ke Responnya mereka. sih. Oh berarti kayak misal ketika lu marah lu cerita sama si A tuh lu bakal direndahin, tapi pada saat itu sebenarnya lu pengennya lu dipanas-panasin gitu. Oh berarti lu cerita ke B gitu. Tahu bakal ngompor-ngomporin lu. Tahu responnya dulu kali ya, lu Iya. tahu orangnya kayak gimana. Iya, betul banget. Baru kayak, oh ini cocok nih. Dan Iya, lagi butuh respon yang gimana, berarti lu nyesuai kayak gitu ya. Lebih ke enggak sih. Gitu Kalau itu dari kan dulu namanya ya? butuh validasi ya.
Enggak, jadi gue kayak lebih ke tahu nih si A nih tipikal orang yang kayak dewasa, nggak judgmental. Nah, ketika gue ada masalah yang menurut gue kayak rumit, gue cerita ke si A karena dia nggak judgmental, jadi dia bisa ke oh iya juga ya gitu, nggak memvalidasi. Kalau memvalidasi kan malah makin Kayak lu memperburuk butuh keadaan kan. Harus validasi. Iya. Berarti lu nggak ada kayak naruh kelas gitu ya ke orang-orang gitu. Yang 100%. Orang enggak, maksudnya kayak lu kan berdasarkan apa tipe orangnya ya lu cerita gitu. Tapi terkait trustnya Jujur gue kalau misalnya udah temenan ya, gue tahu mana yang harus gue percaya, mana yang enggak sih. Gitu. Sih. Karena kalau gua jujur cuman punya satu teman yang dia tahu semuanya. Boleh gak diundang jadi guest star? Ya, boleh, nanti kita Iya, udah kita jadi udah. ya. Ini siapa Besok ya. Jadi itu kalau misalnya, dan karena kenapa juga karena memang udah temenan dari lama, jadi makanya gue akhirnya bisa ngobrol semuanya dari dia. Cuman the rest memang gue sebenarnya sama kayak Yanto, jadi ada yang kayak gue bisa nih cerita ini ke dia, tapi ada juga yang nggak bisa gue ceritain gitu. Nah kalau lu berdua gimana? Gimana nih? kalau gue jujur susah banget untuk cerita ke orang gitu. Jadi kayak gue bukan ngelihat dari responnya dia, tapi gue ngelihat dari tingkah lakunya dulu ke orang-orang lain sama biasanya gue tes kayak gue pancing cerita sedikit dan gue tunggu nih ini orang gimana responnya dan apakah ceritanya nyebar apa enggak gitu. Jadi prosesnya tuh bakal panjang banget kalau gue untuk dapet cerita dari gue gitu. Dan kadang gue twist gitu biar kayak ya ngetes aja dia bakal percaya apa enggak. Oke. Oke. Gimana nih? Kalau lu Nul? Nol. Kalau gue mah blender mas. Ya lagi. Sebenarnya bisa dibilang gue tuh kalau cerita yang bener-bener deep banget ya, yang kayak deep banget tuh gue gak cerita siapa. Gue beneran kalau emang yang menurut apa ya, jadi sebenarnya yang gue ceritain ke orang itu masalahnya sebenarnya Not a sensitive topic. not a sensitive topic di gue. Jadi kayak ya, itu cuma untuk ngurangin beban yang ada di gue aja. Dan yang beban itu tuh sebenarnya gue nanggung sendiri. Ya. Gue cerita ke diri gue sendiri. Nah iya sih. Itu sih yang sebenarnya gue juga agak wondering, karena gue tipenya adalah orang yang kayak misalnya ada masalah itu pasti gue akan menceritakan itu ke teman gue yang gue percaya itu kan, atau ke beberapa teman-teman gue. Nah gue tuh malah penasaran sama kalian tuh yang kayak oke, ada nih yang bisa gue pendam sendiri gitu. Itu gimana gitu? Maksudnya kalian nggak ngerasa terbebani dengan hal itu kah? Siapa dulu nih yang Lah. Dia suaranya jam berapa ngintipin? Kalau gue pribadi, gue tahu kapasitas diri gue gitu loh. Ya gue tau lah guanya gimana gitu loh. Gak mungkin gue nggak tahu diri gue sendiri gitu kan. Jadi ketika suatu masalah itu menurut gue bisa gue hadapin sendiri gitu kan, ya menurut gue ya oke aja gitu loh. Gak harus cerita ke siapapun gitu loh. Gitu. Toh juga semua orang kan punya masalah masing-masing kan. Kalau misalnya kita cuma jadiin temen sebagai bahan sapahan kita gitu kan, cerita-cerita kita membebani dong. Jadi kayak tau lah harus mana yang batasannya. Gitu sih. Gimana? Kalau lu berdua gimana? Kalau lu kan lebih cenderung kayaknya agak ke gua ya, tapi kan ada deep problems yang lu bakal tahan sendiri. Sebenarnya kalau yang kayak gue ceritain, misalnya kayak gue ceritain ke lu, gue ceritain ke Hari, itu tuh sesuatu yang kayak sebenarnya apa ya, penting gak penting gitu loh. Isi. Tapi kalau yang penting, yang kayak krusial banget tuh ya gue simpan sendiri, beneran gue simpan sendiri aja. Kayak udah gue ngobrol sama diri sendiri. Kalau nggak gue ketik aja tuh masalah isi otak gue. Oh jadi Jadiin buku gitu ya. Enggak sih, note. terbitkan. Nah, terus gue ngirim WA ke sendiri gitu. Betul. Oh enggak. Enggak, maksudnya Gue ngetik notes. Ini notes, habis itu gue pakein phone aja. Ya paham, gue juga pernah sih kayak gitu. kalau gue me time aja sih, me time. Jadi kayak gue nge-distract Pikiran. tapi sendiri gitu loh. Jadi kayak gak bisa bareng sama temen-temen dulu, karena kalau gue ada masalah kayak gue kelihatan banget tuh pasti.
kalau sama temen yang deket ya. Ya lagi Tapi kalau misalnya sama yang biasa kayak ya gue bisa nge-fake gitu, kayak tetap ceria. Jadi dalam artian lu me time itu mikir sendiri gitu. Iya mikir kayak gimana caranya. Oke. Nah, sekarang next question adalah di umur 20-an ini tuh banyak sebenarnya orang yang kayak akhirnya losing their friends yang kayak dari temenan dari umur sebelum 20 lah ya. Anggap teman SMA. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya normal thing to do kalau misalnya kita losing friends in our 20s atau memang kita tuh sebenarnya butuh jarak untuk kita berkembang sih sebenarnya. Kalau menurut lo sendiri toh. Asik, berat banget tuh. Berat banget gue menghela nafas. Itu kayak apa sih? Apa yang temenan jauh gitu tapi tetap hidup apa? Low maintenance. Maintenance. Yang statement lain tadi apa? Atau ini tuh memang kita tuh sebenarnya butuh buat ngasih jarak untuk kita berkembang, atau memang yang pertama ya kita memang normal aja gitu loh buat losing friends in our 20s. Sebenarnya normal nggak normal ya menurut gue ya. Karena apa ya? Ketika kita semakin bertambah umur gitu kan, terus pasti lingkungan berbeda. Kan? Iya. Ya nggak bisa dong kita tuh sama-sama terus nih sama si A, apalagi mungkin kita udah di daerah yang berbeda gitu kan. Iya. Nah, as long as kita masih keep in touch dalam artian berkabar, sekedar berkabar gitu, menurut gua ya nggak masalah sih, Iya. nggak masalah banget gitu kan. Jadi menurut gua sih hal yang kayak gitu tuh gak bisa dijadiin kayak tiba-tiba putus pertemanan gitu loh. Karena menurut gua semua orang ada masanya, anjay. Ini pasti banget ya. Dia masih cuma dari sini. Iya. Tapi bukan berarti lu kayak ngelupain jasa-jasa temen-temen lu yang lama itu, enggak juga gitu loh. Karena ya itu kita kan makhluk sosial gitu kan. Kita juga butuh sosialisasi, bukan berarti kita lupa kulit aja gitu sih menurut gue sih. Benar. Gue setuju sih. Setuju. Nah, kalau gue juga setuju sih, karena menurut gue di umur 20-an ini gue tuh lebih milih buat berteman sama orang yang mendukung gue untuk berkembang, atau gue tahu kalau mereka tuh bakal care sama gue dan support sama gue gitu. Once kalau gue ngerasa kayak oke, gue udah banyak effort buat lo untuk berteman, dan tapi kok gue ngerasa lo menahan gue untuk berkembang, atau kayak gue ngerasa sakit hati dengan kita berteman, oh ya udah gitu. Tapi kalau menurut lu gimana Nun? Gue sebenarnya kayak Sorry kok gantinya Lempar ya, bener lempar. Itu yang empan bola ya. kok jadi gagasan ya? otak gue yang diliru mata. Otak gue dimakan. Ini gue langsung gimana dulu? Kalau gue kayak Anto tadi ya, kayak apa? Tadi bahasa lu penting apa sih? Tadi Normal kan? Belok. Maksud gue dia orang suka banget deh esensi itu sendiri ya. Lanjut Pak. Itu hal yang normal nggak normal pada dasarnya kan. Aku Papa. At the end of the day kita juga bukan harus sih, akan terseleksi alam juga teman-teman kita sendiri, kayak mana yang cocok sama kita, compatible sama kita, ataupun balik kayak kata Ines yang mendukung kita untuk berkembang atau malah nge-hold kita untuk berkembang. Yes. Nah di situ kita juga akan menyeleksi sendiri, kayak kita akan terus bukan berteman ya, terus secara intens itu ke yang mana, atau menjaga posisi sama yang mana. Jadi sebenarnya tuh gak ada yang salah menurut gue, karena ya semakin berjalannya umur prioritas kita semakin berubah, dan pasti sebagai manusia kita terus mau maju kan. Gokil, bijak banget episode hari ini ya. Keren. Gila. Jadi menurut gue ketika ada sesuatu yang hold back dan misalnya itu temen lu, ya mungkin lu harus take some space aja dari orang itu. Tuh. Tapi bukan berarti lu melupakan jasa-jasa dari orang tersebut. More like set boundaries lah ya. Set boundaries aja, kayak limitasi lu main sama dia tuh di sini, atau limitasi lu interaksi sama dia tuh segini. Jadi jangan lu kayak tiba-tiba lu nge-cut off, lu ngilang gitu, enggak, atau lu musuhin, enggak, tapi lebih ke berarti dia nggak bisa gua bawa kayak gini. Betul. Dia nggak bisa, dia cuma bisa sampai sini gitu. Mungkin Hari Curahan isi hati ya. Kayaknya sih. Iya. Ya, kencang banget kali ya. Maksudnya dan semuanya lancar. Atau gue nih otak gue patah ya. Pingsan dulu.
Tapi jujur ya sih, kayak karena kita anak-anak rantau ya di sini, kayak pace Iya. kita temenan itu juga berubah kan. Iya, Teman-teman karena- SMA kita. Kalau yang top kan SMA di sini. Iya, sekolah kan di sini. anak Jakarta banget. Enggak ya, guys. Aku anak kampung guys. Jadi kayak Parah lu, Parah lu. bilang gondrong kampus. Maksudnya kampung versi gua. jadi kayak ya mungkin ketika ke teman-teman yang kayak kita yang anak rantau tuh lebih relate ya kan. Misal kita mudik juga pulang, belum tentu ketemu sama teman kita. Iya. Tapi jarang ketemu bukan berarti nggak update atau nggak keeping up sama their life ya guys. Cuman lebih ya tahu waktu aja sih. Iya, betul, setuju. Karena semua orang punya prioritas, jadi saling menghargai aja biar tetap menjaga pertemanannya. Lanjut. Kok marah? Kok marah? Marah lagi. Kalau gue lebih ke karena makin dewasa makin banyak karena udah ada kerja terus kayak makin beda prioritas, jadi gue kayak lebih ke mentingin yang apa, low maintenance tuh ya. Iya, low maintenance Friendship. friendship. Jadi kayak nggak harus yang ketemu terus, terus Ya, kayak harus Betul. kabar-kabaran terus, tapi kayak gue lebih suka yang temen yang kayak kalau ada masalah lu ngomong gitu, dan kalaupun dia ada masalah gue ngomong juga, tapi ya dia nggak malah apa ya, kayak bisa berbenah diri lah, bukan yang malah kok malah jadi benci gue gitu. Ya, Oh, maksudnya iya. dalam artian kayak ya kita sama-sama saling membangun satu sama lain kan. gitu. Sama-sama bisa lead on each other juga. Benar-benar. Karena menurut gue juga karena kita di umur 20 itu kan salah satu bentuk kita fase untuk pendewasaan juga kan. Oh. Terus apa lagi? Terus Omongan- gue mau nanya Yanto nih, kalau misal ada teman lu nih yang tiba-tiba adalah nggak suka sama lu karena sikap lu gitu, terus tiba-tiba confront lu lah, kayak ngomongin lu harusnya gini toh gini-gini, nah lu kayak gimana, bakal gimana? Wah, gue bakal seneng banget sih malah kayak gitu. Langsung kan, Iya. frontal gitu. Iya. Iya. Seneng banget lah. Maksud gue kayak, ya gue selama ini tuh juga hidup butuh koreksi anjir. Betul. Nggak mungkin ya kan, kayak sepositif itu semua yang ada di diri gue gitu kan. Pasti butuh lah masukan kayak gitu. Malah gue seneng lah anjir. Iya. Iya. Gue juga bakal mengapresiasi itu daripada teman-teman yang bad mouthed tentang gua di luar dan tapi Belakang gitu ya di belakang gua, sedangkan di depan gua dia baik-baik aja. Itu menurut gua ya it's not my friends aja kalau gitu, you're not my true friends gitu. Tapi jujur ya, kadang-kadang tuh kalau gue pribadi ya, gue tuh nggak berani ngungkapin langsung tuh kadang-kadang karena mulut gue jahat banget soalnya. I think that's okay ya. Iya. Itu oke nggak kalau apa-apa lu dekat sih. banget. Kalau lu dekat banget sebenarnya. Iya. Tapi kayak kadang-kadang lu juga sedekat-dekatnya sama orang lu kayak ngira-ngira gak sih, kayak ini orangnya sakit hati gak sih kalau gue ngomong kayak gini. Kayak ini orangnya gini gak sih kalau lu ngomong kayak gini. Jadi kayak kadang-kadang sebenarnya omongan kita ke orang itu juga mungkin cara kita ngelampiasin emosinya aja ya. Bukan untuk diceritain ke orang lain kayak oke, Oh ya, stop di lu, tapi mungkin ya namanya manusia kadang-kadang kan ya salah tempat cerita kali ya. betul. Ya dari situlah kita belajar untuk memilih mana tempat orang kita Betul. bisa percaya sama enggak. Nah, lanjut. Apa ini tadi gue mau ngomong? Next question. Next Gue question. ngintip dikit tuh kayak panjang banget. Iya. Asli. Asli sih. Gila sih. Jujur lu aja sih. Gue udah request bahasa Indonesia kan. Sorry. Tempat jabat Inggris. Nanti gak sih, ini bahasanya campur-campur guys. Gue ngintip bahasa. Oke, jadi menurut lo the most important key buat apa ya, memaintain pertemanan di umur 20 tahunan itu tuh apa? Is it the effort, waktu, atau mungkin apa? menurut lo? Respect atau apa? Respect sih gue. Dari semua pilihan yang tadi ya. Iya. Iya, lebih ke respect sih. Coba elaborate. Iya, contohnya apa, kayak gimana respect tuh? Respect itu semua omongan kita tadi tuh itu bentuknya respect gitu loh. Maksudnya dalam artian kita ngerti temen kita nih gimana, kita tahu dia itu gimana. Itu cara kita ngerespect kepada temen kita gitu loh. Berarti dengan cukup kita nge-respect dia gimana, kita memahami dia gimana, oh itu udah menurut lu paling cukup. Iya, Untuk menurut gue maintain itu pertemanan. udah bare minimum banget sih. Ya tapi menurut gue itu
bukan bare minimum enggak sih? Iya, itu emang. hal yang sangat penting Iya, banget. iya sih. Kayak, let's say kayak Hari bilang kayak tadi misalnya gua kalau misalnya ada masalah tuh maunya sendiri gitu. Tapi teman-temannya nggak ganggu dia. Tapi it's not respect anymore. Nah, Demanding. Ya, terus kalau misalnya tadi Samsul bilang kayak masalahnya dia butuh pendam sendiri tapi dikorek-korek terus juga pasti kan akan mengganggu kan. Ya gue setuju sih, memang harus ada respect itu. Nah makanya tapi menurut gue ketika respect itu ada tuh butuh orang lain itu juga untuk menceritakan dia tuh maunya apa. Nah kalau lu tipenya kayak gitu apa enggak? Atau lu cuman kayak ya udah, gue akan seperti ini nih. Lu bisa nggak menerka-nerka karakter gue gitu? Kayak orang-orang Lu tipe yang tahu kayak gimana? lu pengennya respect aja. Apa itu ya? Kayak biar lu tahu. Maaf dong tak lu. Ini masalah beda nih ya. nggak gini maksudnya kayak lu tuh mau orang memahami lu dengan lu yang ngomong atau lu mau orang ya udah lu harus paham sama gue. Ya just enggak lah. being you. Maksud gue, ya kalau misalnya lu nggak tahu tentang gue, ya lu harus tanya ke gue gitu. Maksud gue jangan taunya lu malah dari orang lain gitu. Dalam artian, ya langsung ke sumbernya nggak sih? Betul. Nah, seperti yang kita bilang dari tadi juga kan, kalau apa ya dapat omongan dari orang lain tuh jatuhnya tuh entah dilebih-lebihkan, entah dikurang-kurang Dibumbui. dibumbui. dengernya setengah sampai 1,5. Nah, Itu kata-kata di kantor gue kayak gitu lah. Nah, Gue di kantor gue kayak gitu biasanya. jadi gue lebih seneng ya udah, lu langsung aja nanya ke gue gitu. Misalnya emang kayak gue bisa jahat gitu kan bagi lu gitu. Kok gue sih kenapa Lagi nangis bisa ya guys, ini bisa. Lu harusnya tuh langsung nanya ke gue. iya betul. Itu lebih plong gak sih? Lebih enak sebenarnya. Langsung dari sumbernya. Iya. Betul. sumber air juga kan. Sumber mata sumber air. Tapi kalau minum air dari sumber air itu mata air itu enak ya? Jujur sih, Enak, seger emang gak sih? udah pernah? Pernah gua. Lu gak takut mati tuh? Enggak dong. Ya anjir, lu gak takut? Ya segar. Bersih. Seger. Bersih. Dari mana? Ciliwung? Lu air hujan lu keminum pernah nggak? Gak ingat bagi gue tuh. Kalau air hujan kan ini basah nggak sih kalau basah. Iya, Ya kalau kotor, menurut Pak. gua sih Iya bahasa sih. iya. Kalau sumber air tuh gua pernah sih di kampung gua guys. Gimana? Di Di Ciparu? Di Malang. Di Malang. Nah, gua orang Jawa Eh guys. sejak kapan orang Malang tapi ya baik. Ya kocak. Oh, Ini kocak. bukan yang untuk orang ngapak-ngapak sana ya? Malang. Iya Malang dan Kebumen guys. Nah. Nah, Kan bener gue bagian ngapaknya. Kalau bokap ya dari Malang ya. kebalik. Lawan Lu santai boleh nggak usah tahu jangan. Aduh. 1-0 lu. Satu. Dari Malang gue tahu dia dari Malang. Apa lu? Gua tahu dia dari ngapak. Gue kompetitif. Kita tahu doang yang Apa kompetitif. tadi nih ngomongin mata air? Gua Kenapa tahu, gitu? kita cuma- Apa ya? Oh sih tadi udah Itu dijawab dari sumbernya, dari sumbernya. udah Kita main teleponnya nggak sih? udah Biasa, sampai di udah. udah Iya dari sumber ini. Oh anjir. Tanya dari sumbernya. Ya gue pernah minum sumber mata air. Maksud gue jauh banget. Tanya. Aduh. Ya udah kalau lu demi Allah nih gue dikasih minum tapi beku aja nggak bisa diminum Kayak bisa kagak anjir lu kocok dulu ini. iya Lu taruh freezer. Lu taruh freezer. Kok gue nanya Yanto. Kulkas gua kan freezernya udah beku anjir. Oh ini dari lu? Iya dong. Gue kira yang tombol. Agak anjir. iya anjir gimana Ini bagian dari sogokan investasi. Oh, bukan. Ini waktu Nanti kalau orang lihat tolong komen ya. Ini waktu gimana nih kalau gue boleh tahu nih? Oh, Gue nggak kelihatan. Oke. masih. Masih sesuai Sesuai. target. Itu yang special question kali ya? Enggak. Special question Oh langsung. ya langsung special question ya. Nah, tadi emang apa terakhirnya? Goblok kan. Oh, lu nggak belum jawab ya? Kan tadi Udah, kan tadi kalau semua guys kalau yang Respect. itu respect ya tadi ya. Respect, gue respect. Basic, Oh, basically Kan gue udah bilang tadi Iya. yang contoh-contoh. gue respect sih. Karena Nggak boleh. balik lagi at the end of the day itu jatuhnya respect. Iya. iya Iya, menurut gue memang kenapa yang katanya hari tadi low maintenance friendship juga friendship. Iya kan ya? Maintenance iya. friendship. Iya. Itu ya menurut gue karena respect each other. Jadi kayak nggak bakal awkward ketika mereka udah lama nggak komunikasi dan nggak demanding buat harus bertemu untuk 24/7. Ya dan mungkin ketika temen-temen kayak apa ya, kayak kita harus paham gitu loh. Tapi balik lagi kan kalau Yanto tadi diomongin ya, paham atau enggaknya. Oh Kalau lu iya.
Itu ya tadi pertanyaannya. Keputus tadi, lanjut. Kalau gue orangnya memang tipenya konfront. Maksudnya ketika misalnya gue memang gue nggak suka, gue pasti bakal bilang ke teman gue. Kalau misalnya gue ngerasa teman gue ada berubah, gue pasti tanya juga gitu. The rest ya pasti gue akan hargai keputusannya gitu. Gue tipenya bukan orang yang kayak coba kamu lihat aku, lihat perilakuku gitu. Iya, Ini lu pikir nunggu orang Iya. notice gitu kan. Enggak lah. Itu yang dulu kali ya. Tahu kocak dulu. kalau lu ha? Oh lu udah? Enggak, lu lah emang harus banget kayak gini. Iya, Mungkin dia udah respect duluan gitu loh. Maksudnya kayak, Enggak, ya lu dulu aja. oh tadi apa aja coba? Apa tadi? Respect ke waktu ya masalahnya. Apa sih? Respect, effort, waktu. Waktu Udah itu 3 Pak. 3 doang gitu. Atau memang kalau misalnya mencari jodoh Ada lagi. nggak apa-apa. Cara maintain friendshipnya itu apa? Paling kena lah di lu Di fundamentalnya. umur 20-an ini. Mungkin ini sih waktu sih. Maksudnya waktu tuh lebih ke nyempetin waktu. Oh. Ada masa. Karena menurut gua kayak, kita. Gak ada di dunia ini kayak lu sibuk gitu loh. Ya Ah. ada lu nggak nyempetin waktu aja buat ketemu orang. Asik. Kayak misal gua Kata misal- orang yang ngebelot orang temennya. Thank you Bam. lu. Ada Karena kan kita udah banyak di waktu OTW-in gitu. berapa lama? Ya sekitar 5 jam. Nggak Kan gua nyampe. ketemu. Oh, iya. Kayak misal gua kemana gitu. Ya tuh lagi situ juga kayak gua langsung Oh pasti sempetin. Baru 5 jam kan? Sehari udah pernah tuh. Oh. Belum tuh. Waktu tuh. anjir sampai nggak fokus sama jawabannya dia loh, gila kita. Waktu lebih waktu sih. Aku berarti channel nih. Nah itu yang karakter tadi, apa? Karakter. Kok karakter? Yang Ki. lu tipenya confront atau Oh, lu confront maunya apa? atau Temen lu notice, temen lu harus notice lu. Enggak sih, kalau waktu sih kayak gua ini aja sih, misalnya kayak gua chat aja atau gua hubungin kayak mau ketemu enggak gitu loh. Monyet, paham nggak pertanyaan? Bener, Ya langsung nunjukin waktu tuh. Dia nih, kita tuh karena kita ngomongnya respect, dia tuh bilang Oh, waktu. Waktunya pasti selanjutnya. Mungkin follow up questionnya beda Berarti dong. gue yang monyet, sorry. Terus buat tahu orang itu gua butuh waktu gitu kan. Oh ya, oke. Kalau lu apa tadi jawaban lu? Respect. Ya. Kan karena semua pada akhirnya respect kan. Kayak ketika gua nggak suka sesuatu, tapi gua nggak bisa. Kalau untuk kan respect ya. Tapi tuh gua orangnya nggak suka ngomongin yang gua nggak suka. Jadi, Gua juga nggak menuntut orang untuk yang kayak Demanding. paham sama yang gua nggak suka. oh jadi, Jadi yaudah, ketika ya. enggak, maksudnya kayak gua akan sekali ngomong kayak gua akan nunjukin nggak suka gua sekali. Tapi ketika orang itu membuat itu terus, gua udah nggak akan ngomongin itu lagi. Oh, Kayak, oh yaudah, gua berusaha kayak, oh ya udah orang ini kayak gini. cuk tahu. Kan gua sering gitu. Gua kayak ya udah dia orangnya kayak gitu. Oh, iya cukup tahu. Ya, Cengkak BTW. ya udah iyalah, ya itulah itu. TW tua. Oke, oke, mungkin lanjut di ini special question. Jadi Special Question question. dari pesan sponsor lah. Oh, Seorang. Jadi- siapa guys? biasanya ini nggak ada special question titipan-titipan kayak gini, tapi khusus edisi kali ini sama Yanuar Toto itu ada apa namanya? Special question. Pesan sponsor. Ya, sponsornya siapa? Ya, kita sendiri. Kami kembali setelah para berikut ini. Anjir, Mana pertanyaannya? Sampai mana nih? ada gue ingat kalau ini. Oh, Boleh hari hari nggak ada nanya. Iya, lu. Ya gua tadi mau baca gimana. Oh iya, udah baca. Itu bahasa Indonesia nggak? Bahasa Inggris. Oh ya udah, ya udah. Gua Oke. Special question. What if asik? sih. Misal. Kalau misal ke depannya kita nggak bakal sedekat ini lagi toh. Kita nggak bakal sedekat ini. Apa sih yang paling lu tuh mau ingat tentang kita? Apa ya? Dan iya Pak. Oh, saya dulu. Kayak baca kocak ya. Coba gue buka dulu. Oke, Apa yang lu pingin kita ingat dan apa yang lu pingin lu ingat gitu. Sih. Oh iya. Meragukan. Jujur Gue yang ini- bikin pertanyaan. Ini agak apa ya? Gak bisa 100% jawabannya itu selalu benar sih. Ya. Ya wonder. Hmm, Ponder. gak pasti ya guys ya jawaban. Iya, yang lu Sekarang kan ini- kelihatan aja. Festif ya kan. Mm-mm. Nah, kalau gua
Gue Jangan kayak jangan nggak bisa sih. Maksudnya kayak bener cut gitu kan. Gue nggak bisa sih. Maksud gue, jadi gue agak bingung nih jawabnya. Walaupun ini jika gitu kan, Oh. kalau gitu ya. Ya udah, let's say lo bukan ngekat tapi kayak oh ya udah gue cukup sekadar ya, gue nggak tahu sih lu nganggap kita teman dekat apa teman biasa sih ya. Tuh. Maksudnya not that disclose lagi gitu loh. Mungkin atau ada pas lagi masalah gitu kan. Ya deh. Misalnya masalah lah, Jujur, gue mendem dalam artian mabuk. enggak ya. Mendem dalam artian kayak Untuk tele. dalam artian kayak ya udah cukup gue aja yang ngerasa sedih gitu loh. Kalau Gitu. temen lu juga sedih. Iya. Iya. Kalau temen gue juga sedih, sebenarnya gue masih kayak yang gue yakin dia pasti masih ada teman lain yang bisa menyenangkan gitu lah dibanding gue. Ya, kalau Jadi nggak ada. cukup di gue aja. Ya kalau nggak ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin sih menurut gue. Ya kalau nggak ada. Kalau nggak ada, kalau ya. Kan ini Kalau, live. oke. Lu nurut dah pertanyaan sesuai gue. Kalau nggak ada, ya gue berusaha buat gimana ya? Kalau nggak ada dan lu tahu dia nggak punya orang lain. Nah, pikir dah lu. Means dalam artian gini deh, kita sederhanakan. Kalau misalnya dia sedih gitu loh kalau misalnya nggak sedekat lagi sama lu gitu. Padahal lu bilang ya udah kan dia punya teman-teman lain gitu. Tapi dia tetap sedih nggak sedekat itu lagi sama lu gitu. Apa yang bakal lu ya mau dia ingat gitu? Saya Ya tuh karena nggak ada penjelasan kenapa tiba-tiba Ya. atau gimana. Gua nih sebenarnya bukan bingung sama pertanyaannya, cuma jawabannya sih. Soalnya jawabannya tuh kayak karena ini what if ya, jadi kayak gimana ya kalau gue kayak gitu. Coba. Misal. Tutup mata lu. Ya ini studi kasus lah. Jadi kan Anjir. Meditasi dulu. Ya tuh kalau ke diri gue sendiri gue akan berperilaku kayak gitu loh. Cukup gue aja yang tahu gitu. Maksudnya gue yang tahu rasanya gitu. Maksudnya temen gue sebisa mungkin tuh harusnya ya gue harus bisa mengembalikan rasa percaya dia dalam artian oke, mungkin yang kemarin udah terlanjur kayak dia tahu kalau misalnya gue tuh nggak bisa lagi nih misal gue mungkin harus kayak nggak gue masih bisa gitu ibaratnya gitu. Cuma di gue sendiri tuh masih menjaga gitu kali ya. Oh, berarti kayak lu akan tetap berusaha ada walau sebenarnya lu juga tetap menjaga boundaries. Tapi ketika lu tahu dia sedih, lu tetap akan berusaha ada. Iyalah pastilah. Tapi lu menjaga boundaries. Tapi lu ada. Demi kebaikan gitu. Wah. Demi kebaikan. Konteks kebaikannya yang membuat lu harus nge-avoid orang ini. Kayak pasti ada. Kayak menurut gua gak mungkin lu menghindari seseorang kalau itu nggak untuk sesuatu yang apa ya, kebaikan ada. gitu. Nah itu Ya, yang contoh kebaikannya. Itu yang maksud gue. harus gue keep. Contoh kebaikannya. Contoh kebaikan si orang ini. Misal nggak gini. Misal ketika lu dengan lu ngejaga jarak sama orang ini, lu set boundary sama orang ini, dampak positifnya tuh apa? Mic-nya makin jauh tuh. Taruh aja sampai toilet. Dampak positifnya buat keduanya sih. Ya, gua tahu. Maksudnya lu pasti berbuat itu karena ada dampak positif. Ya. Kan pasti untuk Lebih- keduanya. Mungkin Tapi kemana? lebih ke gak ada masalah kali ya. Oh. Jadi kayak Kebaikan ya mengurangi itu masalah gitu kan. Um, Gitu loh. dalam artian tuh the problems is not just you two, tapi lebih banyak hal yang mempengaruhi itu. Berarti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Oke lah, oke. Oke. Jadi apa? Apa tadi jawabannya? Ya udah, Oh lu iya, jawab. oh iya, sorry. Apa tadi pertanyaan gue? Oh iya. Nah, udah jangan gue lagi dulu. Lu kan? Ayo harus Apa kalau nggak lu lagi ya? Ya kalau misalnya kita nggak deket lagi, apa sih yang lu pingin lu ingat dan kita ingat? Tergantung juga sih kalau nggak deketnya tuh karena apa? Karena itu yang gue define tadi, ada masalah atau enggak. Kalau misal cuma karena kayak
tiba-tiba gue pindah kemana terus kayak jadi nggak deket, apa maksudnya ketemunya susah, ya kan itu kayak udah gue jadi low maintenance friendship gitu loh. Gitu. Tapi kalau ada masalah ya itu gue mungkin bakal confront dulu sih sebelum misalnya gue, tapi gue juga butuh waktu gitu loh, Ngeproses gitu. memproses dulu. Ya let's just say kayak kalau misalnya lu sama temen lu udah sama kita misalnya udah in different ways aja gimana? Misalnya kayak lu lebih milih buat hidup ini, atau lu lebih milih hidup ini. Kayak misal lu pengen pindah ke Thailand gitu. Itu ngapain tuh, ngapain tuh? Itu lu gak tahu anjir. Iya lu jadi food vlogger kan? Iya. Oke. Kagak lah. Yang mana sih keripik Gua buat ini? ke Thailand kerja di embassy kali ya. Keripik nih. Belakang lu. Sorry, lanjut. Oh ya gitu ya tadi ya. Kalau gue gitu sih. Kalau lu Nul, udah kelar. Gue low maintenance tuh kunci. Oke. Poinnya. Kalau gua ya Kok jadi ASMR begini? Lanjut. kapan? Si suara gua punya. Ya, dead air. Sabar gua ngomongnya, nanti udahlah gak di endorse. Suara itu kan. Kata gua cita tuh endorse apa endorse? But by the way, menurut gua tadi kalau misalnya ketika ya berhubung gua banyak juga teman-teman yang udah drift apart juga sebenarnya bukan secara pertemanannya tapi emang jarak dan waktu yang nggak memungkinkan. Kayak hari mungkin low maintenance friendship, tapi gua akan tetap, gua kadang soalnya suka reminiscing old days gitu ya. Jadi kayak gua suka kangen sama momen-momen tertentu, sama orang-orang tertentu di momen itu. Dan biasa kalau gue deket banget sama orang itu nggak tahu kenapa tetap aja ke maintain yang nggak low maintenance gitu loh, kayak minimal seminggu sekali gue tahu kabar dia, atau kayak sebulan sekali, atau ketika orang itu butuh 911 cuman sekedar untuk nyambat, gue pasti ada gitu. Dan gue udah mencoba itu sama beberapa teman gue yang paling dekat dan itu works banget. Iya. Setuju sih Gua juga. Gue juga kadang tuh yang reminiscing tuh kayak dengerin lagu misal. Wah iya lagi. Nah, Iya itu benar-benar. tetap jadi kayak ingat momennya gitu loh. Iya gue iya lagi. Iya sih benar. Dan gue apalagi gue kadang-kadang suka bongkar ini kan, iCloud kan. Foto-foto juga galeri. Iya. Itu kayak pengen banget kayak balik lagi gitu loh. Tapi kayak cuma di momen itu. Tapi jujur gue kalau orang tersebut udah gue kategorikan my person, kayak ya kalau di Grey's Anatomy itu kayak ada Meredith Grey sama si Christina Yang, kayak ya gue akan ingat terus gitu loh. Dan gue akan berusaha untuk tetap komunikasi walaupun sebulan sekali, kayak 2 minggu sekali, kayak 2 bulan sekali, kayak at least gue tahu dia hidup baik-baik aja gitu. Iya. Setuju sih. Tapi kalau yang ada masalah, wah itu sih biasa. Gue susah kadang-kadang lagi. Iya. Tapi tergantung, balik lagi kayak kadang-kadang ya udah sih. Iya. Apa kalau gue panjang tadi gue Dia bingung. Enggak, gue bingung karena mata lu orang Bali lu salah gini-gini. gue tadi kan kayak iya gitu kan, gue mau lanjutin biar nggak dead air, ternyata lu masih lanjut. Ya lanjut aja Pak. Gak Udah. sabar apa? Sejam. Sejam ini ego. Jadi kalau yang ada masalah tuh biasa gue tetap berusaha dulu gitu loh, kayak ini duduk masalahnya kemana sih sebenarnya. Dan kadang walaupun gue udah baik-baik aja tuh kadang-kadang gue suka kayak coba ya, kayaknya kemarin lucu banget deh. Gue kayaknya mau nyari tahu deh ini kenapa ya gitu. Dan ya ketika kalau emang orang tersebut pernah jadi dekat banget sama gue, kalau ada masalah pun biasa gue habis balik kayak ya udah kayak gak ada kejadian aja. Karena gue bisa lupa gitu aja. Karena sebenci-bencinya gue sama orang, gue tetap ingat kebaikan yang orang itu pernah buat sama gue. Iya, setuju sih. Tapi gue mau nambahin bentar. Ini kan kita kan kondisinya karena kita belum ada yang menikah ya. Iya. Iya nggak sih? Menurut gue tuh itu tadi yang kita bahas juga. Entah siapa tadi, Sanol atau Hari. Prioritas tiap orang tuh pasti beda dari tahun ke tahun gitu kan. Benar. Nah itu karena nggak selamanya. Ya misal kita udah menikah semua gitu kan. Nggak bakal tuh kayak kita pengen balik lagi kayak dulu tuh susah gitu loh. Nah itu pentingnya tadi low maintenance friendship tadi itu kan.
dengan cara kayak gitu tuh menurut gue ya mengobati sih, nggak harus kayak kondisi itu harus kayak dulu lagi, enggak gitu. Kadang-kadang kayak cuma ngeliat story. Iya. Atau dia ngabarin, bro istri gue lahiran, atau gue baru lahiran nih, gue baru 7 bulanan. Gitu benar. Itu dia udah cukup sebenarnya. Iya. Jadi kayak every milestone-nya kita tetap tahu. Iya. Setuju. Ya udah tinggal lu. Tinggal gue ya. Gue kalau misalnya kedepannya bisa nggak sedekat ini lagi sama kalian. Nangis. Sedih gak? Kayaknya yang paling gue ingat adalah ya our moments, our memories, dan gimana cara kalian selalu ada buat gue sih. Itu tuh yang pasti bakal gue ingat terus. Terus apa yang gue mau lu pada ingat tentang gue kalau misalnya kita nanti nggak berteman sedekat ini lagi adalah ya kita pernah sedekat ini gitu. Jadi understanding each other itu gue harap sih bakal bisa selalu diingat gitu, mau sampai kapanpun. Terus gue sama sih, gue tadi sempat mikir-mikir juga, kayaknya gue tuh juga orangnya nggak segampang itu buat cut off orang. Sampai kalau misalnya menurut gue ketika gue sudah konfront, ketika gue sudah mencoba my best efforts buat maintain pertemanan, tapi ternyata ya nggak bisa juga, ya gitu, ya udah gitu, gue nggak bakal bisa memaksakan itu gitu. Jadinya ya udah gue bakal cut off, dan gue orangnya tipenya nggak ini lagi, maksudnya gue nggak bakal bad mouthed ke teman-teman gue yang udah jauh, tapi gue lebih prefer buat diam gitu kalau misalnya gue emang udah nggak berteman lagi sama dia. Sama sih. Gitu. Jadi once you nggak respect gue lagi, ya gue nggak bakal ngerespect lo lagi gitu. Tapi bukan dalam artian gue bakal ngejelek-jelekin lo juga, enggak gitu. It's not my style. Anjas. Yes. Oke bos. Wow, Don't want to stay. wow. Bijak banget Wow. episode hari ini. Wow. Tahu hari ini, episode ini. Wow. Tapi gue juga mau nambahin deh. Misalnya kalau di tiap hubungan pasti kayak selalu ada masalah gitu loh. Iya kan. Iya. Tapi kalau Hubungan apa nih? Apapun ya. apapun. Oh ya. Nah, tapi Bisa kalau aku lu sama gestar. Apapun ya. satu masalah lu udah pada nyerang, jadi kayak ya gak bakal lanjut lagi. Tapi ya, Tuh. benar. Tapi kalau misal lu udah misal dalam hubungan pertemanan nih, lu udah banyak masalah nih sama mereka gitu, tapi tetap balik itu kan menurut gua kayak itu yang bakal Sama-sama mau berjuang berarti kan. Benar. Ya, semua hubungan pasti kayak gak bisa cuma satu orang doang yang berjuang. Benar gitu dong. kan. Asik. Namanya relationship itu kan gak cuma satu. Asik. Manusia sosial Individual. katanya. Ya. Betul, Sosial. betul. Oke. Oke. Siapa ya? Gue kaget langsung oke. Gue kira dia kayak gue ada pertanyaan. Oke, jadi mungkin ini satu-satunya gestar yang akan kita usir. Jadi kata gue cabut dulu sama closingan. Oh gitu, oke. Dadah guys. Bye. Dadah, thank you ya. Love you, Yanto. Makasih ya untuk closingan. Tapi sebenarnya ini cuma dia out frame aja. Iya. Karena Di samping kamera juga. tentu nggak mungkin kita usir beneran. Tapi ya udahlah ya. Karena ini kepentingan konten. Mari kita closing dulu. Asik. Menurut gue deep sih episode hari ini. betul. Sampai gue bingung cara ngelucunya gimana. Asik. And by the way ini podcast. Enggak, ini podcast ya. Ini ya podcast ini apa? Maksud gue Ini mimpi ini. ini Ini pakai mimpi. visual Coba. gila. mimpi nggak? Sakit nggak? Oh dia lagi butterfly era ya? Kadang kamu sama yang lain. Sama aku Coba-cobain. Oke, lanjut. Soalnya kayak dia hyper Iya. aktif lah. Terakhir Di nih. episode ini. Oke, jadi guys. Karena udah di briefing nggak boleh ini, nggak boleh sok cool kan. Tadi gue udah di briefing sebenarnya untuk gak boleh sok cool, sok pendiam. Jadi mungkin kalau kalian suka versi kita yang kayak gini, kalian bisa komen di bawah. Dan thank you for watching this podcast. Dan terima kasih buat Yanto yang udah bela-belain jauh-jauh datang dengan pembahasan yang sebenarnya kita gak ada briefing sama sekali. Jadi Betul. kita
Dia udah ngemis nanya kayak apa sih pertanyaannya, apa sih topiknya, tapi kita nggak mau ngasih tahu. Betul. Tapi Oke. kita juga ngemis sih. Dia Iya. Ya, dan untuk dia ngomong di podcast ini kita tuh ngemis banget Ngemis ya. banget. Kayak ngemis. Jadi hampir berapa jam tuh belum dia nggak mau juga nggak? No, bahkan kayak sampai hari datang tuh berarti hamin sejam podcast ini direkam. Yanto nggak mau ngasih. Iya, iya. Sampai akhirnya ya sebenarnya dipaksa sih gitu jatuhnya Iya. ya. Oke Hari, seperti biasa dong. Pesan terakhir untuk Kok gue episode ya? ini. Kan lu yang selalu menjadi conclusionnya. Oh kalau ya pesan-pesannya mungkin Apa itu sih. untuk friendship in 20s ini? Friendshipnya ya itu kalau dinamika pertemanan di 20 tuh udah nggak harus demanding gitu lah. Oke. Jadi harus itu loh main tentang friendship aja. Karena udah bakal beda kegiatan, beda waktu. Ya. Intinya pemahamannya ditingkatin, toleransinya ditingkatin, Respect. dan respectnya ditingkatin. Dan Udah? jangan banyak drama lah. Kayak Ya. cuma temenan doang gitu loh. Betul. Maksudnya kayak ya udah kita ya having fun together, Betul. and kalau misalnya lagi sedih juga bisa bareng-bareng gitu. Oke, kita closing. Terima kasih untuk semua yang udah nonton and happy. I'm happy. You guys happy? Ya, Happy. Ini baru Kok saya kok sedih deh, kayak gue, ayo guys happy. Ya, happy. Ya kita happy banget ya untuk mau datang sini hari ini. Betul. Dan ya kalau kalian sadar ini Ini podcast kayak kita bocah yang gak bisa closing begini nih. Udah minta Jadi- kasih pidato 3 kali. Oke, jadi by the way kalau kalian sadar ini podcast kita paling panjang sepanjang kita pernah podcast yang Betul. baru 4 episode ini. Dan kita mau bilang makasih sama kalian semua yang udah nonton. Mungkin kalian bisa komen di bawah topik apa yang mau kalian minta kami bawain lagi ke depannya, atau bisa DM Hari, Ines, atau aku. Oke, bye bye guys. See you on Bye-bye. next episode. Guys. See you. See you.